Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga, Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Minggu 18 Januari 2026. Oleh anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita ada. Sebab itu terus berulang kali saya katakan, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita membutuhkan Dia. Sebab tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan segala-galanya bagi hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mengajak, mari kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Mazmur pasal 106 ayat 47. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan 7. Injil Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan 7. Identitas kita dalam Kristus. Identitas kita dalam Kristus. Bila Roh Kudus meyakinkan kita tentang status kita di dalam Kristus, maka iblis berupaya untuk membuat kita meragukan relasi kita dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kesadaran serta keyakinan, ingat, kesadaran
serta keyakinan. Banyak kali kita merasa kita sebagai anak-anak Allah, tapi kita tidak yakin kepada Allah. Seringkali kita sepertinya yakin sebagai anak-anak Allah, tapi kita tidak sadar bahwa kita harus taat setia kepada perintahnya. Kesadaran serta keyakinan tentang status kita yang sebenarnya di dalam Kristus inilah sangatlah penting, sebab hal tersebut akan memungkinkan kita untuk hidup berkemenangan di dalam anugerah-Nya. Sebaliknya, apabila kita meragukan penerimaan Tuhan terhadap diri kita sebagai anak-anak-Nya, maka kita pun tidak akan memiliki keyakinan yang pasti terhadap masa depan kita. Oleh karenanya, iblis selalu berupaya untuk membuat kita merasa ragu terhadap status kita di dalam Tuhan, identitas kita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal itulah yang dilakukan iblis terhadap Yesus, seperti yang dicatat di dalam kitab Matius pasal 4. Segera sesudah Yesus dibaptis, pergilah ia ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari, 40 malam di sana. Maka iblis pun datang mencobai dia. 2 kali iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah." Dengan berkata seperti itu, iblis berupaya untuk membuat Yesus meragukan status dirinya yang sesungguhnya. Apabila terhadap Yesus saja iblis berupaya seperti demikian, apalagi terhadap diri kita. Oleh karena itu kita harus selalu bersikap waspada terhadap tipu daya iblis yang berusaha untuk membuat kita merasa ragu terhadap relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya pelajari bahwa seringkali kita ragu, kita bimbang dengan identitasnya kita sebagai anak-anak Allah. Ini disebabkan karena kita egois. Kita lebih mementingkan keinginan daging kita. Kita mau dipuji, kita mau disanjung, kita mau dikatakan sebagai orang yang paling baik, paling benar, paling utama. Dan kita kompromi dengan melakukan dosa. Kita tidak sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita nggak peduli. Kita nggak peduli bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan seringkali kita merasa kita lebih kuat dari Tuhan. Keyakinan kita hilang. Dan kita berusaha juga membatasi semua pikiran Kristus, kebenaran Kristus yang telah Dia berikan kepada kita dengan cara berpikir kita yang sangat terbatas ini. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, betapa pentingnya kesadaran dan keyakinan dari kita untuk tetap mempertahankan, memelihara identitas kita di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita coba memperbaiki kembali cara berpikir kita. Cara berpikir kita. Saudara bisa merasakan saja sebenarnya, apabila ada orang yang menasihati Anda, ada orang yang menegur kesalahanmu, tapi saudara di depannya, "Iya Pak, iya Bu." Di belakangnya saudara menghujat mereka. Di belakangnya saudara mencaci maki mereka. Di sini sebenarnya sudah tidak menunjukkan Anda memiliki identitas sebagai anak Allah lagi. Sebab itu saya mau katakan saudara, bertobatlah, kembalilah dalam kebenaran. Kembalilah dalam kebenaran. Karena status kita sebagai anak Allah kalau hilang, kita nggak bisa dapat di dunia ini. Anugerah Tuhan lewat Yesus Kristus
harusnya kita menghargai dan menghormati dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu, sebab hanya karena anugerah-Mu kami dapat menjadi anak-Mu. Bukan karena kami layak, bukan karena apa yang kami perbuat, tetapi karena kasih dan pengorbanan di dalam Yesus Kristus. Engkau telah menerima diri kami apa adanya. Ingatkanlah diri kami senantiasa akan anugerah-Mu dan penuhilah hati kami dengan iman kepada karya pengorbanan Kristus yang mulia itu. Sehingga dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh iblis untuk membuat diri kami merasa ragu terhadap penerimaan dan kasih-Mu itu tidak akan mampu menggoyahkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih. Minggu 18 Januari 2026, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan diri kami. Di dalam kasih setia-Mu, Engkau senantiasa menyertai dan menolong diri kami untuk mengalami kemenangan atas setiap tantangan yang kami hadapi di dalam hidup kami. Roh-Mu menyanggupkan diri kami untuk berjalan di jalan-jalan kebenaran dan kemenangan-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengisi hari ini sebagai hari yang penuh dengan makna dan memuliakan nama-Mu. Jadikan diri kami sebagai saksi dari kasih dan kebenaran-Mu dimanapun diri kami berada. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni pemberontakan kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami sering membatasi kebenaran firman-Mu, pikiran-Mu di dalam hidup kami dengan pikiran kami yang terbatas ini. Ampuni kami Bapa. Biarlah pagi hari ini ke depan kami membuat komitmen untuk sungguh taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu, serta kami menghidupkan semua perintah-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan keyakinan dan kesadaran bahwa identitas kami sebagai anak-anak Allah karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua hari ini dan ke depan. Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berdoa memberkati semua pemirsa, semua saudara-saudara, rekan-rekan, keluarga yang berada di Gang Kemundan, Suapen Perkebunan, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun atas setiap pribadi, menjamah setiap pribadi untuk pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Menyiapkan diri untuk boleh bersekutu bersama-sama di dalam tubuh Kristus dimanapun ditempatkan. Mereka datang sebagai anak-anak Allah, datang mencari wajah Allah dan firman-Nya, bersekutu bersama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Jamah setiap pribadi, ingatkan, sadarkan setiap pribadi supaya sungguh bertindak, melangkah sebagai anak-anak Allah yang telah dibebaskan, dimerdekakan oleh karya Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Tuhan hibur yang sedih, beri kekuatan yang lemah, dan sembuhkan yang sakit. Dan berikan semangat baru untuk hari ini ke depan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi, menjadi berkat bagi keluarga besar mereka masing-masing. Menjadi berkat bagi rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan tolong mereka dalam semua tugas, pekerjaan, usaha bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu, cinta kasih-Mu, dan juga Tuhan memberkati mereka yang hari ini bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka untuk selalu sadari
bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu, cinta-Mu kepada umat-Mu yang berada di Gang Kemundan, Sopen Perkebunan dan sekitarnya. Spesial kepada tubuh Kristus, GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru, MDC, Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, yang berada di Gang Kemundan, Sopen Perkebunan. Tuhan memberkati semua persiapan hamba-hamba yang melayani dan jemaat. Tuhan ingatkan mereka, Tuhan bawa mereka, ringankan langkah kaki mereka untuk datang bersekutu bersama di dalam tubuh Kristus, karena itu perintah-Mu. Engkaulah Gembala Agung kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Kepala Gereja. Kami datang karena Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas setiap pribadi yang datang kepada Tuhan pada hari ini, sepanjang hari ini, pagi, sore, ataupun pada malam hari, dengan tujuan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kembali di pagi ini hamba juga berdoa memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan hati Kristus yang bersama-sama dengan hamba secara online. Kepada hamba-hamba Tuhan, Tuhan terima kasih betapa besar kasih-Mu bagi mereka semua, spesial kepada hamba-Mu Ibu Sentia Nursagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Sentia Nursagala, bahwa hidup Ibu Sentia Nursagala tetap taat setia, melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, bahwa Ibu Sentia Nur tetap mengutamakan Engkau lebih daripada segala kekuatan kemampuannya. Tuhan ajar ia untuk tidak membandingkan siapapun dengan dirinya, ataupun memakai siapapun sebagai patokan dalam pelayanannya, tetapi dia tetap pandang kepada firman-Mu, kepada pribadi-Mu ya Allah, sehingga dia tetap taat setia sebagai hamba-Mu, menyatakan kebenaran demi kebenaran di dalam semua pelayanannya. Tuhan saja yang diutamakan. Berkati dia dengan urapan baru, berikan dia karunia spesial di dalam berdoa, sehingga apa yang dia lakukan Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih, kerendahan hati ada, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan pribadi hamba-Mu ini. Berkati semua tugas, pekerjaan usaha bisnisnya, berkati semua pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Bapa memberkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Demikian di pagi hari ini. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini. Berikan ketaatan, kesetiaan, kesadaran, dan keyakinan Ibu Susi sebagai anak-anak Allah. Terus taat setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, sehingga itu yang diutamakan dalam kehidupannya. Tuhan dipermuliakan dari hidupnya, Tuhan nyata dari hidupnya, sehingga banyak orang boleh mengikuti Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Susi dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Berkati persiapannya dalam ibadah raya pada hari ini. Tuhan berkati ia terus menjadi saksi teladan penutan kepada suaminya Bapak Leonas Chandri, dan juga kepada anak cucunya dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan memberkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Pakai hamba-Mu Ibu Susi menjadi terang dan garam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Ros hari ini, sepanjang hari ini, khususnya di dalam persiapan pelayanan pada pagi hari. Tuhan memberkati Ibu Ros dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan kasih dan kerendahan hati serta takut akan Tuhan, sehingga dalam pelayanannya dia tetap memandang Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan. Rendahkan dirinya serendah-rendahnya dan sadarkan dirinya sebagai hamba
supaya Engkau terus diagungkan. Berkati ia dengan kesehatan, dengan roh takut akan Tuhan, menjadi teladan panutan dalam tutur kata kepada anaknya Renata, dan juga semua tindakan-tindakan yang ia kerjakan. Tuhan saja yang dipermuliakan. Mengajar ia sebagai hamba-Mu, berani melepaskan zona nyaman, berani melepaskan segala hal yang tidak Tuhan kehendaki, sehingga sungguh Tuhan dipermuliakan dari hidupnya. Terima kasih Bapa, berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, Tuhan diagungkan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Demikian di pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan ajar Bapak Yan Pulung juga untuk tetap taat setia, mengutamakan Engkau lebih daripada segalanya. Apa yang ia peroleh dalam kehidupannya, tolong ia mengerti dan sadar bahwa itu hanya titipan. Dan biar lebih daripada segala berkat yang ia peroleh, Tuhan ingatkan dia identitasnya sebagai anak-anak Allah. Dia harus yakin dan sadar. Dia harus menghormati Tuhan Yesus Kristus dan semua perintah firman-Nya. Berkati Pak Yan menjadi saksi, menjadi teladan bagi istrinya Ibu Leni Patandean dan kedua anak kekasih Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati mereka sekeluarga dalam persiapan ibadah raya hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka mengutamakan Engkau lebih. Tuhan tolong mereka untuk fokus. Tuhan ada, Tuhan membela, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu Bapak Yan Pulung dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang Engkau terus nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Diana De Vretes. Biarlah hari ini dan sepanjang hari ini, Ibu Diana De Vretes juga boleh taat setia, boleh dengan sebuah keyakinan dan kesadaran dia adalah anak-Mu Tuhan. Pimpin dia hidup dalam kebenaran dengan taat setia kepada firman-Mu, hingga statusnya sebagai anak-anak Allah tidak sekedar perkataan. Dia hidup menjadi terang, menjadi garam, menjadi panutan bagi banyak orang. Spesial bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga kepada ketiga anak kekasih Yemima Renhard dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan bisnis mereka, di dalam aktivitas, di dalam pelayanan, di dalam pendidikan anak-anaknya, dalam pertumbuhan yang sehat kuat. Tuhan nyatakan kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Pakai hamba-Mu untuk tidak kompromi, tapi taat setia kepada apa yang Kau kehendaki. Sehingga sungguh nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang diagungkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Diana De Vretes dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Evangelis Charles Rumai Kewi bersama dengan Ibu Pendeta Christine Masela selaku gembala jemaat GKAI Getsemani Sowi. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini yang telah Engkau panggil, yang Engkau pakai sebagai alat-Mu, sebagai kebesaran-Mu, sebagai perpanjangan tangan-Mu di dalam pengembalaan kepada jemaat GKI Getsemani Sowi. Biarlah mereka berdua mengembalakan jemaat-Mu dengan takut akan Tuhan, dengan kerendahan hati, dan mengutamakan Engkau lebih daripada segala sesuatu yang mereka peroleh. Tuhan ajar kepada kedua hamba-Mu Pak Charles dan Ibu Christine, apapun keadaan, sujud sembah kepada Engkau, mengutamakan Engkau. Tuhan ajar mereka dua untuk merendahkan hati, tidak akan mencoba untuk mencuri kemuliaan-Mu, tetap Engkau yang ditinggikan. Berkati kedua hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik.
Lewat kesehatan ini mereka terus boleh melakukan bagian mereka. Berkati pribadi masing-masing, berkati hidup rumah tangga mereka berdua, sehingga keduanya boleh menjadi terang, garam, panutan kepada anak-anak, kepada anak-anak jasmani, anak-anak rohani, diberkati semuanya. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu, Bapak Charles Rumakewi dan keluarga, dan semua yang Tuhan percayakan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kepada semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi, siang, sore, malam hari. Tuhan berkati semuanya. Biarlah segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan tertuju bagi kemuliaan-Mu. Dan setiap jemaat umat-Mu yang datang bersekutu, yang datang beribadah, biarlah mereka memiliki cara pandang, cara berpikir yang positif. Mereka datang bukan untuk berkat jasmani, tapi mereka datang dengan status sebagai anak-anak Allah. Sehingga mereka datang untuk sujud menyembah kepada Raja di atas segala raja. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menebus, membayar lunas setiap kami dengan darahnya. Sebab itu Tuhan, kami menghormati anugerah-Mu. Dan hari ini Tuhan beri cuaca yang terbaik, Tuhan berikan keamanan, ketentraman dimanapun gereja-Mu beraktif. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa buat kasih sayang-Mu kepada seluruh gereja Tuhan yang hidup, dan juga kepada semua aktivitas. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah kita mempersiapkan diri kita, ringankan langkah kaki kita menuju rumah Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, untuk kita sujud kepada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat, tetap memuliakan Tuhan. Shalom, salam MDC.